Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, maaf mengganggu waktunya Bapak nih. Di sini saya meminta bantuannya untuk pemenuhan tugas di pendidikan calon guru pembinaan angkatan 10, di mana di modul 3.1 ini ada tugas demonstrasi konseptual, harus mewawancarai 2-3 kepala sekolah deh Pak. Yang utamanya kemarin sudah saya dengan kepala sekolah saya sendiri, dan ini dengan kepala sekolah dari satuan pendidikan lain. Nah, mungkin di sini saya bukan istilahnya bukan mewawancari Bapak, hanya sharing mengenai pengambilan keputusan yang ada di sekolahnya Bapak, yang dimana dari pengalaman pasti banyak sekali masalah-masalah dan kasus itu ya Pak ya. Yang saya tanyakan pertama kali, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral. Ya, terima kasih Bu atas percayaannya untuk wawancara pada hari ini. Untuk masalah dilema etika, yaitu di mana kita sebagai pendidik dihadapkan pada situasi tersebut mengandung benar, itu kita harus bisa memberi mengambil keputusan yang tepat untuk menangani masalah tersebut. Di sini selama ini bagaimana Bapak ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Kalau dilema etika, setahu saya adalah di mana situasi tersebut adalah mempunyai pengertian yang sama-sama. Tapi kalau rujukan moral adalah di situ adalah suatu kasus di mana kasus tersebut adalah mengandung prinsip benar dan salah. Di sini ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya Panjenengan ini loh, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan tersebut itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berarti langkah pertama dalam menangani tersebut adalah kita mengidentifikasi masalah tersebut. Lalu yang kedua adalah kita menentukan dan memilah-milah apakah kasus tersebut melanggar hukum atau hanya sekedar melanggar aturan. Terus selanjutnya yang ketiga, kita baru bisa mengambil keputusan yang tepat terhadap Berarti itu langkah-langkah yang Panjenengan ambil ya untuk mengantisipasi dilema etika dan rujukan moral yang Bapak terapkan di sekolah Panjenengan. Nah, di sini hal-hal apa saja yang selama ini Panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Menurut pengalaman saya, hal-hal yang dianggap positif dalam pengambilan keputusan dilema etika adalah bahwa kita sebagai pendidik itu harus mempunyai pengetahuan yang cukup dan bisa membedakan mana kasus yang bisa ditoleransi, mana kasus yang itu di situ menimbulkan dampak yang banyak dan tidak banyak seperti itu. Itu yang pada kasus dilema etika ya Pak. Nah, ini kan pastinya merupakan suatu tantangan ya Pak dalam pengambilan keputusan. Nah, yang saya tanyakan ini hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya kita dihadapkan pada tantangan nanti apa itu menimbulkan kecemburuan
sosial, dan juga terkadang bertentangan dengan prinsip hati nurani kita. Apakah di sekolah panjenengan atau panjenengan ini dalam memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur yang seperti apa, Pak? Biasanya kita menelaah dulu kasus tersebut sebelum kita mengambil keputusan, terus kita pertimbangkan apakah pelanggaran itu sudah bertentangan dengan norma hukum atau tidak, dan kita berkoordinasi dengan semua pihak terkait agar kita bisa menentukan dan mengambil keputusan atas permasalahan. Berarti jadwalnya tergantung kondisional, tergantung ya tergantung masalahnya gitu, dengan musyawarah. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Prinsipnya saya melibatkan yaitu kolaborasi dengan semua pihak, dengan guru dan murid dan semua pihak terkait untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak di pagi hari ini, apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Sebagai pendidik kita harus bijaksana dalam menghadapi situasi dilema etika, di mana kita sebelum memutuskan dan mengambil keputusan kita harus sudah benar-benar berpikir dengan matang-matang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga nanti keputusan yang kita ambil benar-benar keputusan yang terbaik dan tidak merugikan siapapun. Terima kasih jawaban yang luar biasa Bapak. Baik, terima kasih saya ucapkan sekali lagi atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam sesi percakapan demonstrasi konseptual dalam pengambilan keputusan yang berbasis dilema etika dan rujukan moral, dan banyak ilmu yang saya dapatkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.